kesempatan buat kalian. Mungkin kalian lihat jangka pendeknya, oh ini terlalu susah, oh Rexosec begitu melelahkan, oh ini begini. Lihat jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunda Zaman Now dengan segala keributan dan pengalaman hidup yang ada. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas mengenai gaji petugas Rexosec 2022. Pertanyaannya adalah, apakah gaji yang diterima atau honor yang diterima petugas Rexosec 2022 itu seimbang dengan pekerjaannya? Atau malah itu seperti pekerjaan yang terlalu berat dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam dokumen Rexosec 2022. Apalagi jika PPL tersebut bertugas di wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya sehingga harus mengeluarkan transport, uang makan. Petugas Rexosec 2022 bisa jadi adalah orang-orang yang tidak pernah ikut kegiatan pendataan baik di BPS maupun di luar BPS. Jika petugas PPL tersebut atau PML itu pernah ikut kegiatan di luar BPS, dia akan dapat menyandingkan bagaimana honor yang diterima di BPS dengan honor yang diterima di luar BPS. Untuk saya pribadi, petugas saya pada Rexosec 2022 ini kebanyakan adalah kader KB. Kader KB yang mendata PK 2021 dan PK 2022. Dari sana saya dapat bocoran berapa honor yang mereka terima per dokumen atau per keluarga yang mereka data. Honor tersebut bisa dibilang lumayan karena mereka mendata di wilayah desa kelurahannya masing-masing. Tapi jika dilihat lagi ada pendataan yang honornya tidak dibagikan atau malah dipotong dengan alasan ini dan itu, pendataan BPS sebenarnya honornya jauh lebih banyak. Karena potongan yang ada adalah potongan pajak penghasilan tadi atau pembelian materai yang harus disediakan sendiri oleh petugas. Yang jadi pertanyaan baru adalah kegiatan Rexosec yang begitu besar dan begitu banyak pertanyaan di dalam dokumennya dan ada dokumen VK1 dan dokumen Rexosec 2022K, apakah seimbang dengan honor yang diterima mereka ketika kontrak beberapa waktu yang lalu yang ditandatangani mereka? Semuanya kembali kepada PPL-nya masing-masing atau kembali pada kita sendiri. Honor tersebut terbilang besarkah atau terbilang kecilkah? Dan kita melihatnya dalam jangka panjangkah atau jangka pendekkah? Jika melihat dalam jangka pendek, mungkin kebanyakan orang akan mengatakan honor tersebut tidak seimbang dengan pekerjaan mereka yang begitu banyak dan pertanyaannya yang begitu susah untuk dipahami untuk PPL pemula. PPL pemula ya. Mungkin PPL lama juga akan mengalami kesulitan. Kesulitan dalam artian PPL lama kebanyakan di BPS adalah PPL yang sudah berumur. Petugas yang sudah berumur, di mana daya tangkap mereka sudah mulai berkurang. Di mana tingkat pemahaman mereka terhadap teknologi seperti gadget itu juga sudah mulai berkurang. Jika teman-teman PPL atau petugas melihatnya dalam jangka pendek, maka teman-teman akan kecewa terlebih dahulu. Sebelum apa-apa teman-teman akan kecewa dan akan merasa, oh ini tidak seimbang, terlalu berat, oh begini, oh begitu, dan berbagai macam alasan dan keluhan yang akhirnya teman-teman PPL akan merasa drop sendiri, akan merasa terbebani sendiri dengan pekerjaan yang ada. Itu jika dilihat dari jangka pendek. Tapi coba lihat di jangka panjang. Satu rahasia dari pegawai-pegawai BPS mau dimanapun dia berada adalah dalam kegiatan besar adalah kesempatannya pegawai BPS itu untuk mencari mitra-mitra baru yang bisa dipergunakan atau diajak dalam kegiatan BPS yang sebenarnya ada surveinya setiap bulan. Setiap bulan BPS punya survei sendiri. Ada yang surveinya mudah, ada yang surveinya susah. Ada yang triwulanan, ada yang semesteran, ada yang tahunan. Setiap bulan BPS pasti punya kegiatan survei. Dan
Itulah kesempatannya pegawai BPS mencari mitra yang bisa diajak untuk mengikuti survei-survei yang ada. Karena kenapa? Petugas lama yang sudah berumur dan daya tangkapnya sudah berkurang, lama-lama akan pensiun. Seperti di sini saja, sudah banyak petugas-petugas yang bagus, tapi sudah berumur. Namanya sudah berumur, ada yang mulai sakit, ada yang daya tahannya lemah, ada yang penangkapannya kurang, dan macam-macam lagi. Dan yang seperti itu perlu diregenerasi. Dan di kesempatan inilah, ada kegiatan besar seperti inilah, pegawai BPS itu mencari mitra baru yang akan dipergunakan pada kegiatan sensus survei berikutnya. Tahun depan ada sensus pertanian. Juga akan butuh banyak mitra untuk melaksanakan pencacahan lapangannya nanti. Dan sedikit informasi dan bocoran buat teman-teman PPL di seluruh Indonesia bahwa setiap kegiatan BPS saat ini sudah harus menggunakan kontrak. Kontrak artinya setiap bulan akan ada kontrak dari petugas-petugas pendata atau pengumpul data di lapangan. Kontraknya bunyinya apa? Peraturan baru mengatakan bahwa biaya atau honor maksimum yang bisa diterima oleh petugas per bulannya sudah ditetapkan di kisaran UMR. Di kisaran UMR di wilayah provinsi kita masing-masing. Artinya, satu petugas tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang honornya lebih dari batasan UMR tadi. Di sinilah kesempatannya kalian, petugas-petugas PPL baru, PML baru di kegiatan Reksosek untuk bisa masuk dan bergabung dalam kegiatan survei BPS yang setiap bulannya. Ada biaya, namanya SBMU. Standar biaya maksimum upah, kalau nggak salah ya. Ada SBMU-nya setiap bulan. SBMU-nya tadi sekitaran UMR. Dan kegiatannya banyak. Dari yang sudah ada aja, PPL atau petugas itu bisa mengerjakan 5 survei setiap bulan. Ada 5 survei, dan ketika dihitung honornya lebih dari SBMU tadi, maka honornya yang lebihnya tadi tidak bisa dibayar. Makanya di sini saya katakan kesempatan PPL dan PML baru buat masuk di kegiatan survei BPS. Dengan penerapan sistem ini, mau tidak mau BPS harus mencari mitra baru untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data setiap bulan. Mau tidak mau harus ada mitra baru. Karena jika tetap menggunakan mitra yang itu-itu saja, kasihan mitranya. Honornya tidak bisa dibayarkan semuanya, tapi hanya dibatasi sampai SBMU-nya tadi di angka berapa. Kesempatan buat kalian. Mungkin kalian lihat jangka pendeknya, oh ini terlalu susah. Oh Reksosek begitu melelahkan. Oh ini begini. Lihat jangka panjang. Kinerja kalian bagus, kerja kalian bagus, hasil kalian dalam pendataannya juga rapi, tidak banyak kesalahan, kalian bisa masuk dalam kegiatan sensus survei BPS. Saya yakin itu. Lalu apa yang harus dilakukan petugas PPL dan PML yang ada sekarang? Kalian tidak harus melakukan apa-apa. Kerjakan saja pendataan Reksosek ini dengan SOP yang ada. Ingat SOP yang ada, ya. SOP yang ada. SOP-nya bagaimana? Itu yang kalian kerjakan. Jangan buat SOP sendiri. Ada masalah, bicarakan dengan PML dan Kosekanya. Dan kalian tidak perlu berbaik-baik atau apa, tidak. Kalian hanya langsung kerjakan saja dan bersikap baik kepada PML, PPL lain, Koseka, saling membantu PPL lain, PML lain dalam kesulitannya mereka. Di situ kalian punya kelebihan yang akan dipertimbangkan oleh pegawai BPS-nya untuk diajak lagi di kegiatan sensus survei berikutnya. Ini bocoran dari saya.
Karena kenapa? Karena saya juga melakukan hal yang sama saat ini. Saya memantau PPL saya, siapa yang bisa saya libatkan lagi dalam kegiatan berikutnya. Jujur, saya juga kurang mitra. Kecamatan yang jadi tanggung jawab saya, kecamatannya cukup besar. Satu ya, yang satu lagi memang tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak kegiatan di kecamatan itu. Karena kebetulan saya bertanggung jawab di 2 kecamatan. Satu kecamatan besar, satu kecamatan kecil. Kecamatan besar, masalah saya adalah PPL-nya yang itu-itu saja. Kecamatan kecil pun sama, tapi di kecamatan kecil ini kegiatannya tidak terlalu banyak. Tidak semua survei ada di kecamatan kecil. Yang saya lakukan sekarang iya sama. Saya memantau PPL saya. Siapa yang bisa saya ajak di kegiatan berikutnya? Oh, siapa yang tidak? Siapa yang daya tangkapnya bagus? Siapa yang daya tangkapnya kurang? Siapa yang bisa diajak kerjasama? Siapa yang mau semaunya saja? Itu saya pantau. Tapi tidak saya publish, tidak saya beritahukan kepada yang bersangkutan. Walaupun kadang saya kesannya marah atau apa, tapi melihat kinerja dia bagus, oke, saya akan ajak lagi. Dengan catatan dia juga punya attitude yang baik. Jangan sampai nanti menjadi gejolak dalam tim yang akan saya bangun ke depannya. Itu rahasia dari saya. Ada apa kegiatan berikutnya? Rahasia yang bisa dikatakan umum, tapi mungkin banyak yang belum tahu. Umum untuk pegawai BPS saja. Dan sekarang saya kasih tahu pada teman-teman PPL PML semuanya. Jangan kendor, jangan patah semangat, kalian bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next vlog. Terima kasih.